Pertempuran alutsista modern Rusia dan Ukraina selama invasi menunjukkan betapa sengitnya suasana pertempuran. Kremlin yang sejatinya memiliki keunggulan militer terus mengirim persenjataan canggih guna menaklukkan Ukraina. Melengkapi invasi besar yang digalakkan oleh Rusia adalah sebuah helikopter serang KA-52. Helikopter itu menarik perhatian pemerhati militer berkat sepak terjangnya di Ukraina. Sebagai salah satu alutsista modern yang dimiliki oleh Moskow, banyak yang berharap kehadiran KA-52 bisa memberikan efek kehancuran dahsyat atas aset serta moral militer Ukraina. Kira-kira mengapa KA-52 bisa terkenal dan bagaimana kinerjanya di Ukraina? Berikut ini adalah fakta menarik terkait helikopter KA-52 yang harus kalian ketahui. Sama seperti helikopter serang militer Rusia pada umumnya, KA-52 adalah hasil pengembangan riset yang dilakukan oleh Uni Soviet. Pengembangan pertama didahului oleh KA-50 pada tahun 1980-an yang merupakan pendahulu KA-52. Sejak tahap perancangan model, kerangka KA-50 sangat berbeda dari helikopter serang Soviet lainnya. Hal ini ditunjukkan pada penggunaan dua rotor baling yang dikenal sebagai twin coaxial three-blade rotor, seperti yang dilansir dari Skybrary. Meski kerangka yang digunakan sama dengan pendahulunya, tapi kemampuan KA-52 telah di-upgrade. Varian ini secara resmi diselesaikan pada tahun 1996 dan terbang perdana 1 tahun kemudian. Penambahan satu kursi membuat KA-52 sebagai helikopter serang dua pilot, di mana perbedaan ini menjadi satu-satunya yang mencolok di antara kedua varian. Keinginan petinggi militer Soviet akan helikopter serang modern membuka kontrak besar yang ditunggu-tunggu perusahaan industri pertahanan Soviet. Setidaknya dua perusahaan yakni Kamov dan Mil Moskow menjadi penantang terberat yang memperebutkan kontrak tersebut. Mengutip Military Today, Kamov hadir membawa desain KA-50, sedangkan Mil Moskow dengan desain Mi-28. Kedua perusahaan membawa angin segar karena model yang ditawarkan memenuhi kebutuhan militer Soviet yang ingin menggantikan Mi-24. Namun Kremlin saat itu hanya bisa memilih satu model dan KA-50 lah yang terpilih sebagai helikopter masa depan Angkatan Udara Soviet. Walaupun begitu, produksi Mi-28 tetap dilanjutkan, hanya tidak menjadi prioritas pemerintah. Situasi serupa terus berlanjut pasca kejatuhan Soviet, ketika Rusia tetap fokus mengandalkan KA-50 yang kemudian ditingkatkan menjadi KA-52. Model Mi-28 mulai memasuki fase produksi massal pada tahun 2005 setelah mendapat pembaharuan. Tidak seperti kakaknya yaitu KA-50 yang berpengalaman dalam perang Chechnya, KA-52 baru merasakan medan perang pertamanya ketika intervensi militer Rusia di Suriah. Mendapat izin penuh dari Presiden Bashar al-Assad, Angkatan Udara Rusia bersama pasukan Suriah menyerang basis ISIS dan pemberontak. Melansir dari TASS, helikopter serang KA-52 diakui petinggi militer Rusia sukses berat selama operasi perang di Suriah. Salah satu operasi yang melibatkan KA-52 adalah pembebasan Palmyra 2017 silam. Koordinasi apik bersama kekuatan darat militer Suriah, Angkatan Udara Rusia berhasil membebaskan kota Palmyra dari tangan ISIS dalam kurun waktu 1 bulan saja. Mayoritas tugas KA-52 di medan perang adalah close air support atau bantuan udara jarak dekat dengan serangan presisi menggunakan misil anti-tank jarak jauhnya. Mewarisi tradisi tank terbang dari Mi-24, bukan berarti KA-52 harus melaksanakan misi seperti pendahulunya tersebut. Perkembangan teknologi misil jarak jauh yang dilakukan oleh Soviet dan Rusia meningkatkan kemampuan KA-52 untuk beroperasi dari jarak yang cukup aman dari ancaman musuh. Dilaporkan oleh Air Force Technology, misil anti-tank Fikir dan misil berpemandu laser Ataka menjadi dua amunisi terpopuler yang digunakan oleh helikopter serang KA-52. Hal ini dapat dibuktikan melalui cuplikan beberapa video yang menunjukkan bagaimana KA-52 beraksi di Ukraina. Terlihat jelas helikopter KA-52 hanya perlu terbang rendah secara vertikal dan menghancurkan posisi pasukan Ukraina menggunakan misil jarak jauhnya. Hal serupa juga ditunjukkan KA-52 selama bertugas di Suriah. Taktik ini meminimalisir ancaman tertembak jatuh oleh senjata anti-udara portable, namun sangat berbahaya ketika menghadapi ancaman jet tempur lawan. Keterlibatan KA-52 selama operasi militer khusus Rusia di Ukraina terekam jelas ketika Kremlin memulai agresinya di hari pertama.
Puluhan helikopter Ka-52 dikirim guna mendukung serangan pasukan terjun payung VDV ke kota Hostomel yang berjarak sekitar 20 km dari Kiev. Serangan ini terbukti sebagaimana video dari kokpit Ka-52 yang memberikan bantuan udara jarak dekat di sekitar Bandar Antonov Hostomel yang dipublikasikan oleh Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Helikopter serang tersebut menunjukkan taringnya dengan menghancurkan posisi-posisi pertahanan Ukraina tanpa ampun. Meskipun begitu, performa Ka-52 tidak selamanya sukses di Ukraina. Menurut kumpulan data dari Oryx, Rusia setidaknya telah kehilangan 10 unit Ka-52 per 13 April 2022. Sebagian helikopter dihancurkan oleh rudal anti-udara portable pada minggu pertama pertempuran. Hal ini disebabkan karena Ka-52 harus diterjunkan masuk ke wilayah yang belum mendapat dukungan pasukan darat sehingga mudah ditembak jatuh. Bahkan terdapat satu video yang menunjukkan bagaimana satu unit Ka-52 berhasil dihancurkan Ukraina menggunakan rudal anti-tank Sukna V ketika sedang terbang rendah. Сбыл! Давай, заражай!